Selamat bertemu kembali buat anak-anak ibu kelas 12. Hari ini kita masuk topik yang baru tapi masih babnya itu substansi genetika ya. Jadi hari ini kita masuk mengenai yang namanya sintesis protein ya. Jadi sintesis protein. Baiklah, kita langsung saja nak untuk itu. Nah, jadi kalau dikatakan nanti sintesis protein itu dia adalah merupakan asal dua kata sintesis dan protein. Jadi kalau sintesis artinya reaksi pembentukan atau reaksi anabolisme ya. Yang dibentuk itu apa? Yang dibentuk itu adalah protein atau penyusunan nanti asam amino yang begitu banyak sehingga terbentuk nanti rantai polipeptida atau namanya lah protein. Di mana dalam proses penyusunan ini dia memerlukan bantuan daripada RNA dan DNA itu sendiri gitu nak ya. Ingat tempat sintesis protein itu berada di suatu organel sel namanya di ribosom atau kelas 2. Nah, bagaimanakah mekanisme daripada sintesis protein tersebut? Maka di sini bisa kita lihat terbagi atas dua tahap. Yang pertama namanya tahap transkripsi. Nah, definisi transkripsi adalah proses pencetakan ya. Pencetakan yang namanya kodon gitu ya, pencetakan kodon atau kode genetik yang dilakukan oleh yang namanya DNA. Nah, jadi DNA itu nanti dia akan membentuk replikasinya, gandaannya sendiri gitu ya. Nah, itulah kodon yang akan dibawa oleh yang namanya RNA. Jadi RNA itu nanti akan membawa cetakan tadi atau duplikat daripada DNA itu atau namanya kodon, itu nanti akan dibawa ke ribosom untuk dijadikan proses yang namanya, untuk mengalami proses yang namanya pembentukan jadi polipeptida nanti gitu ya. Jadi kodon itulah kode-kode daripada asam amino gitu nah ya. Nah, di mana nanti di sini RNA itu yang membawanya lah namanya RNA duta atau RNA messenger sebelumnya kita pelajari. Jadi nanti RNA messengers atau RNA duta itu akan membawa kodon yang merupakan duplikasi daripada DNA itu sendiri gitu ya. Transkripsi ini pencetakan daripada kodon itu tadi yang akan dibawa oleh RNA duta itu berlangsung dalam nukleus dan dibantu oleh suatu enzim namanya enzim RNA polimerase, di mana nanti DNA itu dibuka baru terbentuk nanti salinan yang baru. Jadi nanti ada namanya bagian pencetak, ada namanya nanti bagian yang bukan pencetak. Jadi yang mencetak itu namanya adalah bagian sense ya. Jadi sense nanti mencetak pasangannya itulah nanti namanya itu dikatakan kodon seperti itu ya nak ya. Nah, setelah dia terbuka ya gitu. Nah, itu dia. Jadi pencetakan kodon itulah secara singkatnya ya. Nah, kita lanjut. Tahap daripada transkripsi tadi pencetakan kodon itu bisa kita buatkan jadi ada 3 tahap. Yang pertama namanya tahap inisiasi ya. Jadi kalau dikatakan inisiasi pemula, nah sudah tahap inisiasi pemula, tahap inisiasi pencetakan awal gitu ya. Jadi apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah RNA polimerase yang ada di nukleus itu akan menempel pada DNA dan promotor penentu salah satu yang mana nanti akan menjadi bagian yang akan dicetak. Yang akan dicetak itu nanti sudah ditentukan gitu, mana dia sense-nya, mana nanti di sana anti-sense-nya gitu ya. Jadi yang pencetak itu yang sebagai cetakan itu atau yang pencetak itu namanya adalah rantai sense-nya ya. Jadi RNA polimerase akan membentuk nanti RNA daripada RNA yang akan membawa daripada kode genetik atau kodon yang dibentuk dari cetakan yang terdapat dari DNA tersebut gitu. Jadi di sini dengan kata lain merupakan ya tahap pelekatan lah, melekat RNA polimerase pada rantai DNA itu sehingga dia terbelah jadi 2. Sen nanti akan mencetak duplikatnya, pasangannya itulah yang kita sebut nanti sebagai kodon, dan kodon itu nanti akan dibawa oleh RNA duta atau RNA messengers. Jadi yang membentuk RNA duta atau RNA messengers itu adalah DNA itu sendiri gitu ya. Nah, jadi nanti seperti inilah dia. Jadi ini kan DNA itu kan kemarin rantainya ganda, ini kan 2. Nah, nanti dia terbelah jadi 2 gitu, terbelah. Nah, sudah itu bisa agak melebar dia, baru nanti di sini ya tergantung mau bagian mana yang mau dicetak gitu. Nah, bagian mana mungkin ya kode sebelah mana yang mau dicetak nanti gitu. Jadi di sini yang jelas DNA itu dulu itu nanti bagian yang mau dicetak sudah ditentukan sendiri oleh DNA itu sendiri, oleh nukleus itu sendiri, mana yang akan dicetak. Nah, jadi di situ dia
akan terbuka, yang membuka ini, yang bulat besar, itu namanya RNA polimerase gitu ya nak ya. DNA itu terbuka, baru nanti disalinlah, dibentuklah nanti kopian daripada sense ya, dibentuk kopian sense. Setelah dibentuk dilepaskan. Nah, dilepaskan dari DNA itu dibawa oleh RNA messengers atau RNA duta menuju ke ribosom nanti. Jadi ini juga sama ini tadi adalah rantai DNA double helix, ada dua ya, ada satu rantai antisense, satu rantai sense. Jadi sense tadi yang sebagai pencetak. Nah, jadi ini dia yang hitam, itulah rantai aslinya. Baru terbuka dia dibentuk terbentuk nanti di sini pasangannya. Jadi yang hijau ini adalah rantai sense, itu rantai asli DNA, baru yang di atas adalah antisense-nya, pasangannya gitu. Kalau mereka terbuka, nanti rantai sense ini akan membentuk pasangannya. Nah, dibentuk pasangannya gitu ya. Lihatlah di sini dia pasangannya itu adalah ini yang sebelah bawah, yang hitam naik lagi ke atas. Jadi itulah RNA baru atau kode genetik hasil cetakan tadi, hasil cetakan dari sense itu namanya RNA baru yang terbentuk atau RNA duta lah kita bilang. Jadi nanti kode inilah yang dibawa oleh RNA duta itu menuju ke yang namanya ribosom gitu ya. Nah, kita lihatkan di sini ini kodenya berubah gitu ya. Jadi kalau kita lihat sini ini pencetakan itu ini kan dia sitosin, adenin, guanin, sitosin, adenin, guanin, sitosin dan seterusnya. Rantai antisense-nya. Ini adalah rantai yang di bawah ini. Nah, ini yang hitam itu adalah cetakannya, ini kawannya kan double helix, ini kawannya satu lagi rantai sense. Nah, jadi kalau kita lihat di atas ini dia kan pasangannya G dengan C, A dengan T, G dengan C, T dengan A yang kemarin ya. Nah, nanti kalau dia terbuka, sense ini membentuk pasangannya. Nah, sudah G pasangannya C, T pasangannya adalah A, C pasangannya adalah G, ingat A pasangannya adalah U. Kalau transkripsi, jadi kalau ditanya transkripsi dari rantai, misalnya dibuat dia bahasa nitrogen gitu kan bla bla, ingat kalau A itu jadi U, A bukan jadi T ya, A dirombak jadi U. Nah, jadi sekedar mengingatkannya. Nah, itu harus diingat Nako. Nah, kita lanjut. Ini dia adalah tahap daripada bisa kita katakan pembelahan daripada DNA tadi. Nah, pembelahan DNA itu untuk membentuk nanti rantai pasangannya masing-masing. Nah, sudah, jadi ini kan dia double. Nah, ini kan double. Ini satu rantai di atas, ini satu lagi rantai di bawah ya. Rantai di bawah dia ini. Nah, sudah. Ini dari 5 ke 3 ke sini. Ketiga, kalau yang di bawah itu dia adalah dari ini yang 5 ke 3, ini yang 3 ke 5. Jadi dia rantainya itu dia arahnya terbalik gitu ya. Nah, jadi mereka ini akan mengalami, kalau dia memang mau melakukan proses nanti melakukan sintesis protein, maka dia akan melakukan proses terbuka ya. Nah, terbuka dia, nah sudah ini terbuka, nah sudah, karena DNA polimerase terjadi nanti pembelahan daripada rantai DNA itu, dan setelah terbelah, masing-masing rantainya itu akan membentuk pasangannya. Nah, jadi misalnya di sebelah bawah dibentuknya pasangannya, di sebelah atas rantai DNA asli, itu dibentuknya lagi nanti pasangannya sebelah bawah. Nah, jadi kalau di atas misalnya sense, maka inilah sebagai bisa kita katakan kodon yang terbentuk. Nah, kodon yang terbentuk yang akan dibawa ke ribosom nanti gitu ya. Jadi yang jelas pembukaan daripada rantai DNA double helix itu dilakukan oleh DNA polimerase itu yang membuka gitu ya namanya. Nah, oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Setelah tadi terbuka dia sudah dicetaknya RNA duta, dicetaknya kodon, maka nanti selanjutnya di situ dia kalau kita lihat adalah kalau dikatakan inisiasi melekat dulu saja di sana RNA polimerase itu ya, melekat dia. Nah, sudah setelah dia melekat, baru RNA polimerase itu akan bergerak di sepanjang DNA tadi, bergerak dia. Nah, sehingga nanti rantai DNA itu dia terbuka gitu. Setelah terbuka, dibentuklah cetakan tadi. Nah, dibentuklah nanti RNA yang baru tadi atau kode genetik yang baru yang merupakan pasangan dari rantai sense dari DNA asli itu gitu. Jadi inilah dikatakan kodon RNA baru ini ya. Jadi kalau elongasi ingat saja. RNA polimerase itu nanti dia berjalan di sepanjang daripada DNA itu
untuk terjadinya pembukaan daripada rantai DNA sehingga terjadi proses pencetakan nantinya gitu ya, dicetak. Nah, oke, jadi kalau diinisiasi itu masih terbuka gitu ya. Inisiasi penempelan lah. Nah, penempelan baru elongasi bergerak RNA polimerasenya untuk membentuk kodon yang baru atau RNA yang baru, ya RNA duta yang baru. Nah, itu dia ya naknya. Nah, baru yang berikutnya tahap terminasi. Terminasi ini terminal terakhir. Jadi nanti kalau dia kan tadi sepanjang apa nanti rantai itu akan diduplikasikan, akan dicetak untuk dibawa ke ribosom, itu kan ditentukan oleh DNA itu sendiri gitu. Jadi nanti misalnya ya dari panjang sekian seperti yang digambar di sini kan, ini berarti di sini nggak terjadi lagi nih terminator. Ini adalah daerah yang tidak mengalami proses yang namanya replikasi penggandaan. Jadi DNA sudah menentukan hanya pada batas ini saja yang menggembung ini. Ini pada batas ini sajalah nanti disalin DNA duplikatnya atau RNA dutanya tadi atau kodonnya tadi sampai sini aja dibentuk kodenya yang akan digandakan gitu, yang dibawa oleh RNA tadi. Jadi sebelah sini tidak gitu. Jadi biasanya dia berhenti di sini kalau sudah menemukan kode stopnya, stop kodonnya gitu ya. Nah, jadi kode stop kodon itu di AUG. AUG itu merupakan kode itu memulai ya. Jadi nanti ada kode stop untuk kodon itu. UGA misalnya UGA, UAA, itu adalah merupakan kode daripada D3 nanti kode stopnya gitu. Jadi kalau udah ketemu kode stop itu dia akan berhenti seperti itu. Nah, ya itu namanya terminasi. Jadi proses daripada pencetakan kodon berhenti ya. Nah, tahap kedua itu namanya tahap translasi. Jadi kalau dikatakan translasi artinya penterjemahan itu secara singkat. Penterjemahan ya. Apa yang terjemahkan? Kodon yang dibawa oleh Nah, kodon yang dibawa oleh RNA duta tadi ke ribosom yang dia bawa, diterjemahkan kode itu ya. Translasi sintesis polipeptida dengan menggunakan informasi kode genetik yang dikode pada suatu molekul RNA. Jadi RNA duta ini membawa tadi kodon RNA duta RNA yang baru tadi kodenya itu nanti dibaca, ditranslasikan, diterjemahkan oleh RNA transfer. Nah, sudah. Jadi dia nanti ada beberapa tahap, ada 3 tahap lagi. Tahap daripada penterjemahan ini yang pertama lah namanya tahap inisiasi. Apa itu tahap inisiasi? Tahap inisiasi ini merupakan di mana subunit ribosom itu berikatan dengan molekul mRNA. RNA itu yang membawa kodon tadi di ujung 5. Nah, di ujung 5 tadi kan rantai DNA itu kan ada yang dari 5 ke 3, ada yang 3 ke 5 gitu ya. Jadi nanti ini dia ini kan kodon tadi yang panjang ini duplikasi daripada DNA tadi yang dibawa oleh RNA messengers atau RNA duta. Dia nanti akan dibawa ke ribosom. Nah, dia melekat di ribosom. Nanti terbuka ribosom ini, ya ini yang di atas unit besar, ini bawah unit kecil, dan RNA kodon tadi nanti melekat di sini. Nah, nanti melekat terbuka, masuk baru di lagi gitu ya. Nah, jadi masuk deh ke dalam nanti. Nah, jadi ketika menempel daripada kodon ini di RNA di dalam ribosom itu nanti, maka nanti di situ itulah namanya tahap inisiasi penempel gitu ya nak ya. Nah, yang kedua adalah elongasi, tahap elongasi. Jadi kalau tahap elongasi itu juga ada beberapa tahapan di sini. Nah, ini adalah ribosom unit kecil, ini ribosom unit besar. Nah, sudah. Dan ini di bawah inilah rantai daripada kode daripada RNA transfer, atau bisa dikatakan kode yang yang dibawa oleh kode yang dibawa kodon tadi yang dibawa oleh RNA duta. Nah, sudah. Nanti ini dibaca, diterjemahkan. Ini kan panjang ini. Nah, sudah. Nah, diterjemahkan oleh siapa dia? Diterjemahkan oleh RNA transfer. Jadi ini adalah RNA transfer yang ada hijau sama birunya ini. Jadi nanti RNA transfer ini misalnya ini kan yang masuk sudah kode yang mau ditranslasikan untuk diterjemahkan itu kan dia CCU. Nah, CCU UAU. Nah, jadi CCU ini nanti, ini kode yang dibawa RNA duta tadi, itu nanti akan diterjemahkan oleh RNA transfer. Yang hasil terjemahannya adalah guanin sitosin. Dan apa itu guanin sitosin? Ya, itu adalah namanya di sini kalau kita lihat itu adalah prolin.
Nah, jadi itu artinya proline. Jadi nanti RNA transfer itu selain membaca, ada lagi nanti RNA yang lain, itu nanti dia akan membawa. RNA itu akan membawa asam amino. Proline, methionine itu kan protein. Asam amino lah, bagian asam amino. Jadi kode daripada yang dibawa oleh RNA duta ini merupakan kode daripada asam amino. Asam amino itu jumlahnya ada 20, tapi kodenya itu ada 64 gitu. Jadi ada satu asam amino yang kodenya bisa lebih dari satu gitu ya. Nah, jadi dia sesuai dengan kodenya lah dibawanya. Nah, ini kan di RNA transfer tadi bacanya, oh ini itu proline. Nah, kasihnya lah proline gitu. Ya. Baru nanti ini lagi dibaca. Nah, ini kan mulai lagi masuk dia. Nah, mulai lagi masuk. Nah, jadi ini urasil, adenin urasil itu dibaca oleh RNA transfer atau RNA T. Dibacanya adalah adenin, urasil, sama adenin. Nah, jadi itu nama proteinnya adalah tironin. Jadi diberikannya molekul ataupun protein tironin yang diambil dari sitoplasma. Masuk lagi ke sini ya kan. Nah, ini dibaca lagi gitu, dibaca lagi dia. Nah, jadi baca lagi apa yang dibaca? Sitosin, guanin, ya kan? Dibaca oleh siapa? RNA transfer. Apa hasil pembacaannya? Guanin, sitosin. Apa nama guanin, sitosin itu? Nama proteinnya atau asam amino adalah tironin. Dikasih gitu. Jadi begitu dia. Samping ini juga. Jadi nanti dia dibaca baru diberikan. Dibaca baru diberikan. Nanti misalnya ada 20 kodenya itu, ya mungkin dari 20 itu dihasilkan di situ ada 18 asam amino gitu. 18 asam amino itulah nanti yang disusun, itulah nanti menjadi protein atau polipeptida. Jadi nanti di sini pembacaan dan pemberian daripada protein tadi, asam amino tadi oleh RNA transfer itulah namanya proses elongasi. Jadi nanti di sepanjang daripada RNA duta tadi yang membawa koron itu nanti disitulah berjalan ribosom itu. Ribosom ya, berjalanlah ribosom itu seiring dengan di sana nanti terjadi proses yang namanya pembacaan ya, pembacaan daripada kodon tadi. Nah, jadi pengenalan kodon oleh mRNA atau RNA M, baru di sini pembentukan ikatan peptida protein tadi, RNA mengkatalis pembentukan peptida dengan menggabungkan polipeptida ke asam amino yang baru datang itu tadi. Ada datang proline, baru datang lagi methionine itu digabungkan, translokasi. RNA yang sudah berikatan dengan polipeptida protein tadi yang sudah terangkai susunan dari asam amino ditranslokasikan ke tempat P. Ke tempat P. Itu adalah istilahnya tempat peptida, tempat proteinnya. Nah, jadi protein itu tempat asam amino. Nah, sudah itu dia peptida. Nah, mRNA ikut bergerak dan membawa kodon. mRNA bergerak dan membawa kodon yang berikutnya untuk ditranslasikan. Jadi kalau sudah diberikan kan masuk RNA tadi kan, baru dibaca oleh RNA transfer. Tahu bacaannya apa, dikasihnya protein. Kalau sudah siap dibaca kode itu, maka rantai itu RNA itu bergerak lagi gitu, bergerak ke belakang dia. Ini lagi baca, sudah siap dibaca, diberikan, bergerak lagi dia ke belakang, ini lagi baca gitu. Itu maksudnya ya. Nah, jadi RNA M ikut bergerak dan membawa kodon yang berikutnya untuk ditranslasikannya. RNA kosong bergerak ke tempat E. RNA kosong bergerak ke tempat E, tempat exit. Nah, karena sudah selesai ditranslasikannya, sudah selesai diberikannya udah diberikannya protein asam amino tadi, maka tugasnya udah selesai kan, makanya dia bergerak ke bagian E itu exit. Nah, bagian exit itu bagian sebelah belakang. Jadi bagian depan itu bagian B, bagian A biasanya aseptor, tempat penerimaan RNA T, baru nanti tempat pemberian polipeptida bagian P-nya, tempat pemberian asam amino bagian P-nya, baru tempat exit-nya E. Jadi bagian A, P, E. Nah, itu adalah bagian sisi-sisi yang terdapat di dalam ribosom. Nah, ya, itu dia. Nah, itulah terus nanti. Jadi makanya RNA transfer itu sangat banyak di dalam sitoplasma ya, karena dia membawa asam amino terus bergantian gitu ya. Itu dia. Nah, tahap yang berikutnya adalah tahap sintesis protein tadi namanya terminasi. Jadi kalau dikatakan terminasi adalah di sini elongasi berakhir, terminal. Jadi berhenti dia gitu. Jadi proses pemberian protein, pemberian asam amino tadi itu berhenti gitu. Kapan dia berhenti, Bu? Nah, jadi stop kodon
elongasi berakhir setelah codon stop mencapai tempat A di ribosom. Tempat A itu kan tempat reseptor tadi. Ketika tempat A itu menerima RNA transfer yang membawa yang namanya, kalau codon itu ditranslasikan menjadi ditranslasikan oleh antikodon. Nah, sudah ditranslasikan oleh RNA tadi. Jadi ketika RNA sampai ke bagian A ini tadi, bagian aseptor di ribosom itu, dia di sana menjumpai codon stop, maka dia berhenti membaca. Dia berhenti memberikan yang namanya asam amino. Oh, ini sudah selesai, nggak perlu lagi gitu. Nah, jadi berhenti atau tidaknya proses pembacaan dan pemberian asam amino tadi itu tergantung daripada kode codon yang ada pada codon stop yang ada pada RNA duta tadi yang ada di ribosom itu. Jadi kalau udah ketemu dia codon stop ya berhenti gitu. Apa codon stopnya? Itu ada UAA, urasil adenin adenin, urasil adenin guanin, urasil guanin adenin. Jadi kalau ketemu ini dia stop gitu. Nah, ya. Nah, ini dia. Jadi inilah kira-kira gambarnya gitu ya, seperti ini dia. Jadi ini dia UAA. Nah, kan ini tadi kan rantai codon tadi, ya kan? Rantai codon. Nah, sudah berarti dari 5 ke 3. Nah, sudah, jadi ini udah ketemu UAA. UAA. Nah, sudah UAA. Oh, berarti ini stop gitu. Nah, UAA. Nah, jadi kalau sudah bertemu ini berarti pembacaan itu akan berhenti dan juga pemberian asam amino juga akan berhenti. Sehingga sintesis protein jadi terhenti. Nanti Anda bisa lihat buka ini tapi kopikan, masukkan ke link searching Anda. Nanti di sini ada YouTube yang bisa membantu. Nah, sudah yang bisa dipelajari juga. Oke, jadi itulah dia namanya tahap terminasi. Nah, ya jadi seperti itulah dia proses daripada sintesis protein tersebut gitu ya. Sebelumnya di sini ada namanya ada tadi sedikit sebentar ya. Mana tadi? Ini. Oh ya, ini tabel codon. Nah, jadi nanti kalau tabel codon ini tabel kode genetik. Nah, tadi kan RNA duta itu kan membawa codon. Codon itu merupakan hasil cetakan dari sense DNA. Nah, sense itu kawannya adalah antisen. Jadi codon itu terdiri atas tiga basa nitrogen. Nah, codon tiga nukleotida yang berdekatan atau triple codon, atau kode basa codon itu terdiri atas kode genetik yang terdiri atas 3 basa nitrogen. 3 basa nitrogen itu melambangkan kode yang namanya asam amino. Contohnya misalnya UCU. Nah, Ibu bikin ke atas UCU. Siapa itu? Serin, asam aminonya. UCG. Siapa itu? Serin juga. CAC itu adalah histidin. AGA itu adalah serin juga. GUG itu adalah valin. Jadi 3 daripada kombinasi asam amino ini itu 3 daripada kombinasi basa nitrogen itu itulah namanya asam amino. Jadi ingat, asam amino itu jumlahnya 20, tapi dia bisa memiliki kode, itu kodenya 64. Jadi ini semua nama-nama di luar ini, ya itulah namanya asam amino gitu. Nah, itulah nanti disusun menjadi protein atau polipeptida. Itulah yang terjadi dalam ribosom ya. Oke, Bu rasa sampai di sini saja dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan aja langsung ditanya. Dan tetap semangat, tetap rajin belajar, dan jangan lupa kerjakan juga tetap tugasnya. Nah, ya. Sampai di sini aja, terima kasih dan selamat pagi untuk